Teman-teman, halo semuanya. Kalian kembali di Project New Generation Airships. Kali ini kita ada di rubrik seri podcast, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Alexander Ivchenko. Sasha, terima kasih sudah datang. Saya melakukannya dengan senang hati, suatu kehormatan bisa tampil di podcast ini. Luar biasa senang mendengarnya, dan hari ini kita akan berkenalan denganmu. Jadi kami ingin tahu perjalananmu, bagaimana kamu bisa bergabung dengan Project New Generation Airships, apa saja yang pernah kamu lakukan, siapa dirimu sebenarnya, jadi mari kita mulai dari situ. Ceritakan sedikit tentang dirimu, mungkin sedikit tentang masa mudamu, apa yang kamu lakukan, di mana kamu belajar, dan perjalananmu hingga ke proyek generasi kapal udara ini. Nah, saya sampai di sini mungkin sebagian bukan karena keinginan saya sendiri, tapi karena takdir. Saya maksudnya lahir di keluarga di mana ibu dan ayah saya adalah seorang insinyur. Ayah saya bisa dibilang sejak awal kariernya sudah berkecimpung di dunia aeronautika. Jadi, ketika dunia aeronautika mulai bangkit lagi di Uni Soviet, mereka mulai merekrut para spesialis di awal tahun 80-an. Saat mereka memutuskan untuk menghidupkan kembali bidang ini, dan ayah saya pun ikut dalam gelombang itu dan mulai bekerja di DKBA. Jadi karena alasan itu, tidak bisa dibilang saya tiba-tiba ingin terjun secara mendalam ke dunia aeronautika begitu saja. Maksudnya adalah, Pada suatu titik itu menjadi bagian dari hidupmu sendiri. ya memang itu selalu menjadi bagian dari hidup saya, anehnya. Jadi sebenarnya saya tidak bisa bilang saya benar-benar penggemar berat dunia penerbangan. Kakek saya adalah seorang pilot, ayah saya seorang insinyur. Jadi secara alami saya pun sejak kecil sudah berada di bidang ini. Jadi pertama kali saya naik balon udara itu sekitar umur 9 tahun. Saya masih ingat saat semua ini dimulai ketika mereka keluar dari DKBA. Ayah saya lulus dari Baumanka dan bersama ibu saya mereka langsung ditempatkan di Korolyov setelah lulus dari Baumanka. Jadi awalnya dia dan ibuku seharusnya sama-sama bekerja di bidang antariksa, tapi ibuku memang tetap bekerja di bidang antariksa, sedangkan ayahku entah kenapa tidak berlanjut di sana. Dia sempat bertahan 1-2 tahun di Tesni Imash, lalu kemudian bekerja di DKBA. Perjalanannya cukup heroik. Setiap hari dia menempuh perjalanan 3 jam dari Korolyov ke Dolgoprudny. Pergi ke sana lalu kembali lagi. Itu pun di masa ketika hal seperti itu belum lazim di zaman Soviet. Jadi waktu kecil aku sempat merasa cemburu pada pekerjaannya karena aku jarang melihatnya, dan bahkan di akhir pekan pun dia tetap bekerja sampai-sampai sulit sekali untuk menghubunginya. Nah, kemudian ya, entah bagaimana ketika di tahun 90-an dia bersama temannya membuat trampolin, berbagai macam figur tiup, dan semuanya itu untuk acara-acara massal yang besar. Aku ikut pergi berpartisipasi dalam parade di Moskow. Aku masih ingat ya, di sana ada mobil kecil berbagai figur. Waktu itu aku berumur sekitar 16 tahun. Kami mengangkat benda, melakukan sesuatu, melompat, melambaikan tangan. Di beberapa pameran juga temanya mirip seperti itu. Lalu setelah itu aku juga sempat mengalami masa yang berhubungan dengan balon udara, mungkin sekitar 3-4 tahun. Itu dengan balon udara standar. Itu juga adalah mantan koleganya dari DKBA. Dia punya balon udara standar sendiri dan mereka juga digunakan untuk acara korporat. Saya tidak tahu bolehkah saya menyebut nama perusahaannya. Tidak, di sana ada MTS, Nescafe. MTS itu hanya balon dengan logo MTS. Sedangkan untuk Nescafe ada cangkirnya. Mereka rutin memesan dan kami sering bepergian ke berbagai acara. Kami juga memasang balon udara itu di sana, tapi bukan untuk terbang, hanya menarik tali-tali dan kamu duduk di situ. Parade yang sama, mereka meniup balon-balon raksasa. Bukan, itu bukan parade. Itu hanya semacam aksi promosi. Biasanya di hari-hari kota atau di hari-hari perayaan tingkat kota atau distrik. Saya ingat 2 kali tahun baru saya rayakan di Medvedkovo. Saya juga ingat untungnya saya tidak pergi waktu itu. Dan semua teman saya juga bekerja di sana. Biasanya ada temannya, seorang pilot, Pavel Kononenko, yang sekarang bekerja sebagai operator balon udara di tempat kami. Dia dulu pilot di sana. Ada juga Blagov, dan ada tim yang membawa balon, semua perlengkapannya, selubung, tali-tali, dan mengatur orang-orang. Semua teman saya biasanya ada di sana. Apakah itu semacam organisasi terpisah yang menangani pembuatan balon udara itu sendiri? Pengoperasian, Berbagai macam bentuk, dan kebetulan sekali kamu juga ikut terlibat secara langsung di sana.
Ya, saya adalah anggota tim balon udara panas. Kapan itu terjadi? Berapa umurmu saat itu ya? Ya, mungkin dari umur 19 sampai 22 atau 23 tahun. Jadi kami pergi ke Moskow, Saint Petersburg, Krasnodar, dan kota-kota lain seperti itu. Apa yang menarik di sana? Nah, tentang Kostroma itu menarik. Sayangnya, saya tidak pergi ke sana. Kami datang ke sana saat hari jadi kota, dan sepanjang hari itu ada banyak hiburan. Lebih tepatnya banyak sekali. Ada 5 balon udara panas yang dibawa ke sana. Dan balon-balon itu diterbangkan, tidak ada hiburan lain. Semua itu disponsori oleh MTS, dan akhirnya seperti yang diceritakan kepada saya, ada 20 penjaga keamanan dari MTS, 5 balon, dan ribuan orang mabuk berusaha menerobos dan ingin menyentuh serta terbang dengan balon itu. Menjelang akhir ketika mereka mulai melipat balon udara, orang-orang mulai melempari mereka dengan botol singkatnya. Jadi memang acaranya cukup keras seperti itu. Setiap kali aku juga merasa lucu, tahu nggak, itu hari kota biasanya kami memasang balon udara kami, berdiri di sana, ada panggung, ya kami berdiri. Tugas kami adalah memanaskan suasana, kami berkemas. Setelah itu acara utama berlangsung di panggung, dan maksudnya aku selalu seperti itu. Tahu nggak? Kamu berpikir dan kamu berdiri di sana. Kadang-kadang hanya ada 2 atau 3 orang dari kami, dan balon dan kerumunan di sekeliling. Kamu berjalan mengelilinginya, mengusir mereka, tapi mereka terus saja mendekat, semakin rapat, semakin rapat. Ya, dan kemudian pada suatu titik panggung mulai berfungsi dan seluruh penonton datang dan keselamatan ya. Disitulah tentu saja semua itu ada di sana. Saya pikir biarkan orang-orang pergi ke sana, saya pikir beberapa agar mereka bisa terbang dengan balon-balon ini. Beri mereka kesempatan itu. Apa balon-balon itu memang sebesar itu? Balon udara itu ya. Ya, alright. Ya, lumayan. Bisa muat 4 orang. Ada wahana. Kami hanya punya spesialisasi yang berbeda. Biasanya, atau lebih tepatnya, ada orang-orang yang secara khusus terlibat dalam wahana. Maksudnya suatu tempat di mana Anda bisa terbang. Orang-orang dimasukkan ke dalam keranjang, lalu naik dan terbang menempuh jarak tertentu. Ada balon udara untuk wahana, dan ada juga yang untuk iklan. Itu sebenarnya sama saja. Hanya saja kami dibayar untuk berdiri di suatu tempat di tengah keramaian. Ceritakan sedikit tentang perjalananmu sebagai mahasiswa. Di mana kamu kuliah? Saya kuliah di Institut Mirea, Institut Radioelektronika dan Otomasi Moskow. Jurusan saya adalah perancang perangkat dan peralatan radioelektronik. Saya tidak menyelesaikannya, kalau itu penting, bisa dipotong saja. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di Institut Sinergia dan akhirnya lulus sebagai seorang sarjana di bidang IT. Saya juga pernah mencoba untuk belajar di sekolah teknik di jurusan pengelolaan wahana antariksa. Semacam itu adalah hal yang penting. Jadi memang ada ketertarikan pada dunia antariksa. Ya, benar, itu di Korolyov, ya, memang ke arah itu. Simbolis juga karena di Korolyov. Nah, coba ceritakan sedikit bagaimana akhirnya bisa terlibat dalam proyek dirigible itu sendiri. Kalau saya tidak salah paham. Setelah itu, saya punya pengalaman yang berkaitan dengan balon udara. Saya pernah pergi ke Tiongkok menjadi operator pos kendali darat untuk balon udara raksasa bernama Puma. Lalu selama 5 tahun saya bekerja di Afgur sebagai seorang insinyur penguji. Jadi kami menguji unit-unit secara terpisah, dan saya juga ikut serta dalam tim yang mengoperasikan alat-alat tersebut. Kami punya beberapa jenis unit yang berbeda di dalamnya. Sasha, bisakah kamu ceritakan secara umum sejak kapan tepatnya kamu bergabung dengan proyek kapal udara yang sangat menarik ini? Bagaimana persisnya kamu bisa terlibat di dalamnya dan apa saja yang sebenarnya kamu kerjakan di sini? Saya bergabung dengan proyek ini pada bulan November. Saya diundang. Jadi kamu benar-benar dari awal di sini maksudnya sejak November tahun lalu? Ya, pada bulan November tahun lalu saya diajak untuk mengerjakan katup. Karena sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saya juga pernah bekerja di perusahaan Atlas yang berada di antara Afgur, dan proyek ini juga mengerjakan katup. Jadi kamu sudah mengerjakan itu di sana? Ya, 2 tahun yang lalu itu, waktu saya bekerja aktif dengan Zubkevich, kami membuat batch katup untuk BRIN dan mengirimkannya ke Amerika. Untuk BRIN? Lewat seorang Israel ya, yang juga bergerak di bidang balon udara.
Jadi dia menghubungi kami melalui Israel agar dibuatkan untuk dia. Ya, saya sendiri yang memasang 10 katup udara ini. Jadi sekarang katup buatanmu ada di sana. Saya tidak tahu. Dengar tapi fakta bahwa ada permintaan yang begitu besar dan ada pesanan yang masuk itu sungguh sangat keren juga. Kami juga membuatkan mereka sistem pemindahan helium tapi mereka tak mau memakainya. Sudah dibayar, dibuat, tapi ternyata tak cocok untuk mereka. Menurutku mereka sedang menguji berbagai opsi. Tentu saja ya, itu memang benar sekali. Sepertinya mereka sudah menentukan satu konsep untuk diri mereka sendiri. Ya, karena bagi mereka memesan itu relatif tidak mahal dan juga sangat terjangkau. Jadi sejak bulan November, kamu sudah terlibat di proyek ini? Ya, di proyek Aeronova ini, jadi sekarang tugas utama saya, ya, bersama rekan kerja saya yang bernama Sergei Vereshchagin, kami secara khusus menangani unit VJS yang pada dasarnya adalah sistem kipas dan katup. Bagaimana pemodelan ini? Ya, kami memodelkannya di sistem perancangan otomatis T-Flex, ya, kami yang membuatnya sendiri. Kami juga di sini punya ruang printer 3D yang canggih, di mana kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencetak semua bagian yang diperlukan, meskipun banyak lawan kami yang bilang untuk apa itu semuanya bisa dibeli dengan mudah di AliExpress dan sebagainya. Namun, karena sekarang ada bidang 3D printing yang inovatif ini, kami bisa mencetak berbagai bentuk-bentuk yang sangat rumit dan mengujinya secara langsung tanpa harus pergi ke bengkel fisik. Jadi seberapa maksimal semuanya bisa dibuat dari plastik itu memang jadi pertanyaan, tapi kami berusaha membuat semuanya. Nah, di sini saya mungkin tidak setuju dengan orang yang bilang untuk apa melakukan itu. Menurut saya ini langkah penting karena pada akhirnya kita menuju arah di mana sebagian besar produksi bisa kita lakukan sendiri dan untuk itu kita harus melewati semua tahapan ini. Ya, memang tidak harus langsung berhasil, tapi memang benar meskipun ada yang menertawakan substitusi impor, saya tetap yakin itu harus ada. Dan bahkan jika hasilnya lebih buruk, kadang-kadang memang sebaiknya kita menggunakan yang lebih buruk itu untuk. Untuk mendapatkan pengalaman. Ya, dan kami memiliki spesialis kami sendiri ya, dan spesialis ini menarik spesialis lainnya dan infrastruktur yang lengkap muncul karena ini. Dan dengan demikian kita akan mampu menetapkan arah sebanyak mungkin untuk diri kita sendiri. Ya, di masa depan itu bahkan menjadi cadangan untuk masa depan. Dan kemudian pengalaman negatif juga merupakan sebuah pengalaman, tentu saja. Saya percaya bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan personel yang berkualifikasi. Tidak semua orang harus menjual kembali beberapa suku cadang. Dan sebisa mungkin, kurangi memesan komponen yang sudah jadi, lebih baik memproduksi semuanya sendiri secara mandiri. Ya, tentu saja sebaiknya tidak sepenuhnya masuk ke isolasionisme, tapi tetap menjaga keseimbangan tertentu, setidaknya untuk komponen utama. Ya, setidaknya harus ada orang yang sudah mencoba, mungkin mereka bahkan gagal, tapi berdasarkan itu mereka bisa memilih produk berdasarkan apa yang mereka ketahui. Mereka sudah mencoba melakukannya secara langsung dan mereka sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di bidang ini. Mereka memahami lebih dalam dibandingkan dengan orang-orang yang hanya memilih produk jadi yang sudah ada di pasaran. Bagaimana secara umum pekerjaanmu berjalan? Maksudnya, apakah awalnya kalian melakukan pemodelan 3D dulu? Awalnya, semacam spesifikasi teknis yang sangat terperinci dan komprehensif datang langsung dari manajemen kami. Atasan saya pada waktu itu adalah Zubkevich, seorang individu yang benar-benar cerdas dan memiliki banyak sekali pengetahuan mendalam yang kemudian dengan cermat merumuskan spesifikasi teknis tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang bahkan sudah bisa dia jelaskan cara melakukannya, tapi dia tetap sangat fleksibel. Jika saya mengusulkan solusi lain, hal itu diterima dengan pengertian. Jadi semuanya bermula dari situ, lalu ya, fungsi utama saya di awal adalah mengembangkan model 3D, kemudian dari model 3D kita lanjut ke proses pencetakan, setelah dicetak, proses perakitan pun dimulai. Di situ juga ada mekanisme-mekanisme yang bergerak, semuanya diperhitungkan dan dikembangkan dalam model 3D. Ya, lalu kami punya stand uji, kami memasang perangkat di sana. Ya, saya rasa banyak orang sudah sering melihatnya, ada yang khusus, apa namanya itu? Stand universal untuk sistem udara gas receiver. Receiver ya. Jadi
Ini adalah sebuah ruang udara kecil yang cukup besar, tempat katup-katup tersebut dipasang dan di sanalah mereka diuji untuk mendeteksi adanya cacat atau sebaliknya, untuk melakukan penyempurnaan pada suku cadang tersebut. Setelah itu, komponen tersebut bisa dipasang pada pesawat terbang dan diuji dalam kondisi yang lebih mendekati kenyataan, karena stand uji juga hanyalah semacam simulasi di ruang hampa, tapi ini sudah bukan sekadar memutar-mutarnya di tangan, melihatnya dalam kondisi nyata. Jadi prosesnya melalui beberapa tahap, mulai dari spesifikasi teknis, pemodelan komputer, produksi, pengujian di stand uji, dan kemudian uji coba operasional pada pesawat terbang. Jadi kami menjalankan siklus yang cukup lengkap dan komprehensif. Dan yang menarik, kami cukup inovatif dalam pendekatan kami. Misalnya pencetakan 3D meskipun sekarang sudah cukup umum dan banyak digunakan, tapi masih banyak orang yang bersikap skeptis terhadap teknologi ini. Namun kami berusaha memaksimalkan potensi dari teknologi ini. Selain itu, bidang ini terus berkembang. Printer juga terus disempurnakan dan ditingkatkan. Baru-baru ini kamu bersama Sergey menghadiri pameran, saya tahu, mencari dan melihat solusi serta inovasi baru di bidang ini. Baik material maupun teknologinya sendiri juga semakin baik. Ya, bidang ini memang sedang berkembang sangat pesat sekarang. Dan perkembangannya tidak hanya untuk konsumen biasa, ya sekarang ini banyak sekali orang yang memasang printer di rumah mereka dan mencetak berbagai macam benda-benda. Tapi juga ada perkembangan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah industri. Tentu saja ini belum sepenuhnya industri dalam skala produksi massal, tapi jika dibutuhkan produk dalam jumlah terbatas, bukan ratusan ribu, maka ini sudah menjadi solusi yang sangat cocok untuk kebutuhan seperti itu. Mungkin ada yang belum banyak tahu, tapi sekarang ini sudah ada teknologi printer yang mampu secara presisi membuat komponen-komponen dari bahan logam. Dan sejauh yang saya pribadi tahu, dari segi kualitas hasil cetakan, kekuatan material, dan juga kepadatan strukturnya, hasilnya sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan komponen yang dibuat menggunakan mesin bubut konvensional. Yes, 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 indeed, absolutely. Oh, Besar sekali. Oleh karena itu, teknologi dan solusi semacam itu, setidaknya saat ini kami pertimbangkan dan jika dibutuhkan, saya pikir ya, indeed ya. kita juga akan memiliki sesuatu seperti ini. Mereka mengerjakan katup untuk Nova 01, saya lihat, dan sekarang mereka juga mengerjakan katup besar untuk Nova 2. Ya, sekarang sudah aktif dikerjakan, artinya kami juga perlu membeli printer dengan area kerja yang lebih besar. Namun, pada dasarnya dengan semua yang sudah kami miliki saat ini, kami sudah mulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan prototipenya hampir sepenuhnya selesai. Ya, saya berhasil memasukkan apa yang kami punya dengan menempatkannya secara diagonal, mengaturnya dengan cermat ke atas. Tentu saja nanti saya tidak akan mencetak yang akan dipasang di alat, tapi sebagai prototipe, ya, saya sudah mencetaknya. Sekarang saya sedang menyatukan bagian-bagian yang bergerak, semuanya juga sudah saya cetak sepenuhnya dari plastik. Nantinya akan ada beberapa batang elemen-elemen terpisah yang terbuat dari logam, tapi sekarang untuk memeriksa skema kinematik semuanya dicetak dari plastik dan kita bisa melihat apakah itu memberikan tekanan yang dibutuhkan, apakah mampu menahannya, dan semua parameter lainnya bisa dilihat. Selain itu, plastik memungkinkan kita meringankan konstruksi itu sendiri. Yang penting bagi kami, pada pesawat balon udara, sebanyak mungkin bagian harus dibuat lebih ringan agar dapat meningkatkan muatan yang bisa dibawa. Ya, dan juga jauh lebih ringan. Dan tidak perlu membuat sesuatu dari logam yang sangat mahal. Semuanya bisa diuji terlebih dahulu, lalu bagian-bagian tertentu misalnya bisa dibuat dari logam. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Saya juga bersama rekan sedang melakukan pengujian kipas, jadi sebagian fungsi ini juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi rekan saya, Sergei Vereshchagin, sedang mengembangkan kipas, artinya dia membuat model 3D dan mencetaknya, sedangkan pekerjaan di bangku uji bahkan sebagian juga menjadi tanggung jawab saya karena saya memiliki banyak pengalaman di Afgur, bekerja di bangku uji. Di sana pada dasarnya prototip bangku uji ini, atau lebih tepatnya versi pertama dari bangku uji ini, telah dikembangkan di sana. Jadi di sini kami tidak mengembangkannya dari nol, melainkan sudah mengambil ide yang sudah ada untuk diwujudkan. Jadi di sana kami sudah membuat receiver dan peralatan pengukuran juga sudah saya pahami, peralatan mana yang perlu digunakan seperti sensor,
Programnya juga sudah saya tulis, misalnya untuk tampilan visual di monitor dan juga untuk pencatatan ke file. Jadi semuanya sudah siap sehingga di sini tidak perlu lagi memikirkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Perlu diingat, kipas-kipas ini memang sangat kami butuhkan untuk mengisi penuh balonet udara yang besar itu. Ya, jadi sebelum kami membuat balon udara tipe rangka keras, kami masih membutuhkan rangkaian ini. Benar. Kipas angin atau lebih teknis VP karena di sana tidak hanya ada kipas angin tapi juga katup satu arah dan beberapa elemen lainnya. Di tempat kami, alat yang sangat penting ini disebut dengan istilah khusus unit pengisian udara aerostatik. Ya, dan juga ada katup pengaman yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi, kedua komponen ini bekerja secara terintegrasi dan sangat efisien, memungkinkan untuk melepaskan kelebihan tekanan udara atau mengisi udara baru yang diperlukan tergantung pada kondisi spesifik yang dihadapi balon udara pada saat tertentu. Kita tadi sempat membahas secara tidak langsung tentang pengalamanmu yang sangat berharga di Afgur. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut berapa lama sebenarnya kamu bekerja di sana? Ya, saya benar-benar bekerja secara sangat intensif di Afgur selama sekitar 5 tahun penuh sebenarnya. Jadi itu juga menarik karena saya datang tepat saat ada pesanan pertahanan negara dan saya bisa mengamati serta terlibat di semua tahap, mulai dari penelitian dan pengembangan. Jadi kami melakukan beberapa hal, misalnya menunjukkan meskipun kecil apakah karet ini cocok atau tidak untuk kebutuhan kami, hingga akhirnya ikut serta dalam uji coba negara di mana pesawat terbang yang sudah jadi dipresentasikan kepada Komisi Negara. Jadi banyak sekali personel militer yang datang dan merekalah yang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pesawat ini untuk digunakan dalam operasi mereka. Sementara itu, perusahaan yang mengurusi pasokan listrik di bawah kepemimpinan Anatoly Chubais, saya lupa nama spesifiknya, juga terlibat dalam proses ini. Sebuah perusahaan besar Rusia yang menjual listrik kepada masyarakat dan perusahaan, mereka memutuskan untuk memantau jaringan atau lebih tepatnya infrastruktur mereka dengan menggunakan balon udara, tepatnya balon udara. Dan untuk Departemen di Kirzak, mereka membangun landasan balon udara khusus. Mereka membeli sebuah hanggar besar dan lahan yang luas. Dulu itu kemudian diorganisasikan menjadi suatu struktur yang terpisah dan mandiri. Beberapa unit AU-30 telah dibangun, jadi rencananya akan ada peralatan canggih di dalamnya. Mereka akan terbang, misalnya, di sepanjang saluran listrik utama dan memantau dengan cermat seluruh situasinya, seluruh infrastruktur penting itu. Ya, oke. Seberapa sukses sebenarnya proyek ini? Apakah benar-benar terrealisasi atau tidak? Nah, dalam hal landasan dan balon udara, itu memang terrealisasi. Namun, sejauh mana fungsi pemantauan infrastruktur itu benar-benar dijalankan, kenyataannya semua itu tidak berjalan sepenuhnya. Saya bahkan tidak akan membahas atau lebih tepatnya saya tidak tahu apa alasannya, tapi ya, Nah, mungkin di podcast mendatang kita bisa bertanya pada generasi yang lebih tua, mungkin mereka tahu atau setidaknya pernah mendengarnya. ya, Afgur juga memiliki beberapa proyek pembangunan balon udara yang sangat penting untuk luar negeri. Menurut saya pribadi, ada satu proyek yang paling sukses dan berhasil. Balon udara itu dioperasikan oleh seorang pangeran yang terkemuka di Thailand. Saya sendiri pernah berbicara langsung dengan seseorang yang telah tinggal di Thailand selama beberapa tahun lamanya. Di sana balon udara itu memang benar-benar terbang. Di sana ada seorang pangeran dari keluarga kerajaan. Dia benar-benar seorang penggemar berat dunia penerbangan. Dia punya pesawat pribadi, helikopter, dan pada suatu saat dia ingin sekali memiliki sebuah balon udara. Maka dibuatkanlah sebuah balon udara yang besar untuknya. Seberapa besar ukurannya? Model apa itu? Lebih kecil dari AU-30. Saya tidak akan berbohong, saya lupa nama modelnya. Lebih kecil dari AU-30. Balon udara yang tidak terlalu besar. Nah, di sana balon itu sering terbang dan digunakan secara aktif. Di sana juga tinggal para karyawan Afgur. Mereka yang bisa dibilang membantu dalam perawatan. Merawat ya benar. Pangeran mengambil mereka di bawah asuhannya, bisa dibilang begitu secara harfiah. Ya, benar. Itu pekerjaan proyek yang cukup bagus sekali. Di sana, ya menurut ceritanya seperti yang saya pahami, itu adalah tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Ngomong-ngomong,
Menarik juga bagaimana nasib balon udara itu selanjutnya, bagaimana semuanya berakhir. Tidak. Jadi selubungnya sudah rusak dan entah kenapa produksi yang baru juga tidak berjalan lancar. Dan secara umum, perkembangan balon udara di Rusia juga sempat terhenti. Ngomong-ngomong, menurutmu kenapa ada begitu banyak organisasi? Tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada beberapa. Menurut pendapat saya, alasan mengapa topik balon udara ini agak terhenti adalah karena mereka tidak mampu bersaing dengan penerbangan, terutama dalam hal penggunaannya di bidang militer. Karena pada dasarnya ada dua struktur yang berjalan paralel. Sulit pada saat itu agar kedua teknologi ini bisa berfungsi secara optimal karena pada akhirnya mereka saling bersaing ketat di bidang yang sama. Dan dalam persaingan sengit tersebut, penerbanganlah yang pada akhirnya menang karena mereka terbukti lebih cocok dan efektif untuk tujuan militer. Dalam penggunaan, dalam pengoperasian, Dalam pengoperasiannya mereka tidak membutuhkan hanggar besar, jadi mungkin biayanya juga lebih murah. Tapi yang paling utama menurut saya adalah karena fungsi tempurnya. jadi pada saat itu tujuannya memang sedikit berbeda, lebih ke militer. Dan justru dalam hal militer, pesawat lebih cepat dan lebih murah untuk dibuat. Mereka membutuhkan, bisa dibilang lebih sedikit personel untuk meluncurkannya. Secara keseluruhan, mereka juga lebih kecil, lebih ringkas, lebih mobile, dan lebih lincah. Untuk tujuan militer pada saat itu, hal ini bisa dibilang jauh lebih menguntungkan secara strategis. Sekarang saya rasa, ya, pesawat dan roket secara perlahan-lahan akan menggantikan peran penting ini. Entah ini masih sesuai dengan topik utama podcast kita atau tidak, tapi roket dan drone modern. Jadi, kita masih akan lihat di masa depan yang tidak terlalu jauh, siapa yang akan tersingkir dari panggung sejarah. Jadi menurutmu sendiri bagaimana tentang balon udara? Apakah mereka masih punya masa depan? Masa depan penerbangan balon masih samar, tapi itu tidak akan hilang kemana-mana karena secara kasar ada gaya Archimedes ya, dan itu juga tidak akan hilang. Dan orang-orang tetap akan terus mencoba memanfaatkannya sedikit demi sedikit. Jadi bagaimanapun juga bentuk-bentuk yang sudah kita kenal seperti balon udara berbentuk cerutu atau bentuk lain yang lebih canggih, lebih kompleks. Tapi ya, karena gaya Archimedes tidak akan hilang, keinginan manusia untuk memanfaatkannya juga tidak akan hilang. Dan dalam satu atau lain bentuk, saya pikir pada suatu saat nanti akan ada perangkat-perangkat yang dibuat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya pribadi bahkan tahu siapa yang akan membuatnya. Perusahaan Aeronova. Bagaimana menurutmu tentang kegiatan kita secara keseluruhan, pembangunan balon udara dalam 5-10 tahun ke depan, dan prospek masa depannya yang sangat cerah dan menjanjikan? Nah, semuanya tergantung pada stabilitas. Maksudnya, saya sering melihat bahwa jika ada stabilitas dan sekelompok orang berada bersama, dan jika mereka tidak dipimpin oleh seseorang yang benar-benar gila, maka akan muncul hubungan internal di antara mereka dan mereka tetap menghasilkan produk, ya. Jika tidak ada situasi seperti dongeng angsa, kepiting, dan ikan tombak, di mana semua menarik ke arah berbeda, menginginkan hal yang berbeda, maka bisa terjadi perlambatan. Namun, jika ada perkembangan maju, akan ada resonansi. Secara terencana, maka hasilnya pun akan muncul. Kita bergerak dalam pekerjaan terencana dan bertahap. Itulah sebabnya kita mulai dengan balon udara kecil, lalu kedua lebih besar, ketiga, dan seterusnya. Ya, konsep ini adalah bahwa kita punya semacam Nova 01, Nova 02, lalu 835. Ya, jika semuanya terus berkembang seperti ini, saya rasa tidak akan lama lagi. Sejujurnya saya sendiri akan sangat terkejut, tapi itu akan menjadi kejutan yang sangat menyenangkan, bahwa balon udara akan terbang di atas Rusia dan mungkin tidak hanya di atas Rusia saja. Saya tahu kamu juga punya bayangan sendiri kemana mereka seharusnya terbang. Tentang hal itu mungkin akan saya bagikan secara lebih rinci di podcast yang lain. Jadi ya, kami memang punya beberapa karyawan yang berpikir bahwa balon udara ini seharusnya tidak hanya terbatas pada wilayah negara kita saja, melainkan juga bisa terbang di atmosfer planet lain yang lebih jauh.
Dan sebenarnya mungkin tidak semua orang tahu, tapi balon udara pernah benar-benar terbang di Venus. Ya, kami punya Dmitry Sergeyevich Kmel yang pernah meluncurkannya ke sana. Pada tahun 80-an, ya, Uni Soviet memang melakukan hal seperti itu. Ketika saya pertama kali mendengarnya, saya pikir itu hanyalah fiksi ilmiah belaka, tapi memang benar adanya proyek-proyek semacam itu benar-benar ada dan telah dilakukan. Jadi mungkin tidak akan lama lagi kita akan melihat kapal udara dan juga balon udara yang mengapung di atmosfer planet Venus. Saya tetap berpikir, sebaiknya kita kuasai dulu langit kita sendiri, baru kemudian kita bisa melangkah ke planet lain yang lebih jauh dan belum terjamah. Ya, wilayah kita sangat luas, tak terbatas, dan masih belum sepenuhnya dikuasai. Dan memang benar-benar belum dikuasai, ya. Lagi pula ada anggapan bahwa sekarang manusia seolah-olah sudah menguasai secara kasar permukaan bumi dan ingin memperluas ke wilayah lain seperti ke kedalaman laut dan juga ke atas. Dan masih ada wilayah yang belum tersentuh, misalnya stratosfer ya, di mana pesawat tidak bisa terbang dengan baik. Ruang udara ya sudah lama menarik perhatian manusia. Tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa itu sepenuhnya aman karena ketinggiannya. Tapi ya saya pikir mungkin kota-kota terbang masih menunggu waktu yang tepat. Artinya mereka sangat mungkin bisa diwujudkan suatu saat nanti di masa depan. Tentu saja ini hanya imajinasi saya, tapi sangat mungkin ada medan magnet tertentu, sebagian berupa reservoir gas, ya, gas ini bisa saja terkait dengan sesuatu seperti misalnya biokimia atau biogenetika. Di sana bisa saja hidup organisme yang telah dimodifikasi yang memproduksi gas dan mengisi reservoir tersebut. Selain itu, ya mungkin juga ada medan magnet, bantalan magnet, ya. Sebenarnya kita bahkan tidak perlu berimajinasi, cukup mengarahkan pandangan ke masa depan dan melihat bahwa hal ini juga bisa dan memang seharusnya bisa bekerja. Langkah pertama untuk itu adalah menerbangkan balon udara ke langit. Dan karena itu, ya teknologi seperti ini tidak boleh dilupakan, artinya mereka harus selalu menjadi fokus perhatian. Mungkin hanya untuk kalangan masyarakat tertentu, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mempelajari dan tidak melupakan dunia penerbangan balon udara. Dan mereka akan terus mencoba untuk secara aktif menerapkannya di sini, di sana, mengambil beberapa teknologi baru yang inovatif, mencoba menggunakannya dengan sebaik-baiknya, ya karena ini adalah modal awal yang sangat penting dan tidak boleh sampai hilang begitu saja. Setidaknya saya merasa penasaran dan tertarik untuk mengembalikan kapal udara ke tingkat modern yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena sejauh yang saya pahami, sejak masa itu tidak ada terobosan besar di bidang ini. Dan sekarang kita benar-benar bisa membuat perangkat modern dengan menerapkan solusi-solusi yang tersedia saat ini. Dan itu akan menjadi perangkat yang layak, yang dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Dan dengan terus menyempurnakannya secara bertahap, kita bisa menerapkan solusi-solusi yang lebih baik lagi. Mungkin kita bahkan bisa membuat semacam pesawat luar angkasa sungguhan, entahlah. Ya, memang begitu adanya. Jika kita tidak langsung mengejar sesuatu yang raksasa atau terlalu besar, tetapi melangkah secara bertahap dan perlahan sambil terus menerapkan teknologi yang relevan dan mutakhir, mungkin jika di suatu tempat muncul beberapa masalah, kita bisa menunggu sedikit perkembangan teknologi-teknologi ini, maka dalam waktu dekat saya rasa balon udara akan melintasi luasnya bumi kita. Bahkan tanpa menunggu teknologi tambahan lainnya, mereka sudah berfungsi 100 tahun yang lalu. Cukup dilakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 100 tahun lalu, hanya saja kini ditambahkan solusi modern dengan material, mesin, baterai, dan kecerdasan buatan yang diperlukan. Dan ini sudah berfungsi seperti di masa lalu, hanya saja sekarang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan bahkan lebih aman. Bahkan, misalnya, baru-baru ini saya menonton seorang blogger yang siaran langsung dari Swiss dan yang mengejutkan saya, di latar belakang pegunungan Alpen ada balon udara dirigible yang terbang. Kalau saja saya tidak tahu itu balon udara, mungkin saya bahkan tidak akan bisa mengidentifikasi objek itu, tapi karena saya tahu
saya langsung sadar. Jadi bahkan tidak bisa dikatakan bahwa mereka seolah-olah sudah dilupakan dan tidak ada lagi. Mereka masih ada, hanya saja dalam jumlah yang sangat terbatas dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Ya, jadi sekarang ini biasanya digunakan untuk pariwisata atau kadang-kadang untuk tugas-tugas ilmiah yang sangat spesifik. Baru-baru ini saya melihat orang Tiongkok di suatu tempat di dataran tinggi Himalaya menerbangkan balon udara raksasa ke ketinggian lebih dari beberapa kilometer. Saya takut salah bicara, tapi itu bukan di ketinggian 10 kilometer, melainkan volumenya 9.000 meter kubik. Entah untuk apa mereka membutuhkannya. Ya, sebenarnya ada banyak sekali tugas penting yang bisa mereka lakukan. Misalnya untuk keperluan telekomunikasi dan radiokomunikasi, juga untuk pengamatan bumi dan geologi. Tugas-tugas ini memang cukup spesifik karena bagaimanapun juga sudah ada satelit, ada drone. Tapi jika melihatnya bahkan dengan teknologi yang ada sekarang, mereka masih bisa menempati ceruk tertentu. Dan ya, yang terpenting di sini adalah agar tim dan juga teknologinya tetap bisa bekerja dengan baik, karena saya sendiri mengamati misalnya tim tempat ayah saya terlibat secara langsung dan secara umum kehidupan komunitas balon udara. Itu terjadi secara sporadis, artinya pada suatu saat orang-orang berkumpul, bekerja bersama selama 35 tahun, di sana sudah terbentuk sebuah tim, lalu tiba-tiba semuanya seolah-olah berhenti, hanya tersisa beberapa penggemar atau fanatik di bidang ini, sementara sebagian besar orang berpindah ke proyek lain. Kemudian, ketika ada pendanaan lagi atau sekadar muncul ketertarikan dari seseorang, orang-orang pun kembali berkumpul. Gelombang minat yang baru. Dan begitulah prosesnya, ya, tapi ini bukan sesuatu yang terjadi sekali lalu berkembang secara terarah. Perkembangannya seperti ledakan-ledakan sesaat, dan karena itu tidak bisa dikatakan semuanya benar-benar hilang. Namun, tidak ada perkembangan yang terencana dan stabil. Ceritakan, bagaimana menurutmu suasana tim kita secara keseluruhan? Apakah kamu suka semuanya, berteman dengan semua orang? Saya benar-benar terkejut dengan suasana yang tercipta di sini. Ketika saya datang dan melihat bahwa orang-orang di sini benar-benar ingin membuat sebuah pesawat terbang, itu benar-benar membuat saya kagum. Jadi memang di sini tercipta suasana yang ramah meskipun tentu saja ada beberapa nuansa, namun secara keseluruhan di sini benar-benar ada lingkungan yang kreatif yang sangat mendukung untuk menciptakan sesuatu. Sepertinya di ranah media di sini juga ada peluang bagi orang-orang untuk berkembang. Dan memang benar, di sini orang bisa berkreasi tanpa banyak batasan, baik dalam arti teknis. Di bidang yang memang benar-benar dikuasai oleh seseorang secara mendalam. Ya, ya benar. Jadi di sini, seperti yang juga membuat saya terkejut, kami tidak hanya berkutat di bidang aeronautika, kami punya divisi yang khusus menangani mesin, ada juga divisi yang fokus pada pengembangan inovatif, bahkan hampir sampai menciptakan mesin roket luar angkasa. Hal itu benar-benar membuat saya terkejut karena saya pikir di sini paling-paling hanya akan ada balon udara dan itu saja, mungkin juga beberapa siaran langsung. Ternyata tidak, di sini ada komunitas besar dan ya setiap orang benar-benar antusias dengan bidangnya masing-masing. Memungkinkan kita untuk berkembang di bidang ini karena bagaimanapun semuanya masih berkaitan dengan pekerjaan utama yang kita lakukan. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana orang-orang dari latar belakang yang tampaknya tidak cocok mulai terhubung satu sama lain. Pada titik ini, beberapa ide kreatif baru muncul dan sesuatu yang tidak biasa benar-benar dapat tercipta di sini sebagai hasilnya, seperti yang terjadi ketika orang-orang yang awalnya tampak tidak cocok bersatu. Jadi kapal udara hanyalah permulaan dari banyak hal yang akan datang nanti. Yes, indeed, ya. Baik, tapi sepertinya kita akan mengakhiri podcast kita di sini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu datang dan berbincang dengan kami. Saya yakin kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya dan membahas topik-topik lain. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudah menonton kami. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, ajukan pertanyaan menarik, tulis siapa yang ingin kalian lihat di seri podcast kami berikutnya. Dan sampai jumpa di sana. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.